Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat juga untuk kita semua ya. Salam sehat selalu teman-teman. Kembali lagi di sini saya Tirza Marini Claudia. Sebentar nanti akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait dengan materi pertemuan ketujuh ya. Nanti akan saya share screen apa yang akan dibahas dalam video ataupun presentasi kali ini. Baik. Oke. Nah, di dalam presentasi kali ini maka yang akan dibahas yaitu kredit, meliputi siklus kredit dengan prinsip kehati-hatian, penggolongan kredit, batas maksimum pemberian kredit atau suka disingkat BMPK, dan juga ada NPL non performing loan yang intinya sama dengan kredit bermasalah di sini. Ada juga nanti rahasia bank, ada juga nanti know your customer principle, di mana nanti akan ada korelasi ya dengan prinsip kehati-hatian itu sendiri. Nah, sebagai pendahuluan, kita lanjut ya sebagai pendahuluan. Secara etimologis, istilah kredit ini kita juga lihat dari bahasa Latin atau dari luar juga, disebutnya creder, artinya kepercayaan. Nah, etimologis ini berawal daripada contoh ya, seorang nasabah yang sebagai debitur dia memperoleh kredit dari bank, di mana kalau dia memperoleh kredit dari bank ini berarti debitur ini mendapatkan kepercayaan dari bank selaku kreditor. Nah, kalau dari kamus bahasa Indonesia ya, pengertian kredit itu sebenarnya lebih kepada pinjaman uang dengan pembayaran pengembaliannya itu berangsur. Nah, itu kalau dalam KPBI. Nah, tapi di sini saya menuliskan di mana di dalam pasal 1/11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dirumuskan atau dikatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan ada pemberian bunga di dalamnya. Baik, kita lanjut. Nah, dari pengertian ini, penulis atau saya di sini mengungkapkan ya bahwa kita bisa lihat nih di sini prestasi yang memang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya ya adalah tidak semata-mata hanya untuk melunasi utangnya, tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Mohon maaf teman-teman, ini mungkin karena sore, jadi kalau ada gangguan-gangguan mohon dimaklumi. Lalu untuk lingkup selanjutnya ya, mengenai tentang kredit ini kita harus tahu dulu ya, antara unsur-unsur kredit ya, di mana kita tahu unsur esensial kredit itu sebenarnya adanya kepercayaan dari bank, yang tadi saya sampaikan di awal sebagai kreditor, terhadap nasabah sebagai peminjam yang disebut juga debitor. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya, makna dari kepercayaan ini adalah keyakinan ya, adanya keyakinan daripada bank sebagai kreditor di mana dia itu sungguh-sungguh ya memberikan pinjaman ini kepada nasabah dengan jangka waktu yang tadi sudah saya sampaikan juga di sebelumnya. Dan saya kira mengungkapkan ada 4 unsur kredit. Nah, ini saya rumuskan di mana juga tertuang di dalam buku dasar-dasar kreditan ya, Bapak Dr. Andes Thomas Suyatno ya, bahwa unsur-unsur kredit ini ada pertama kepercayaan, kedua ada tenggang waktu, ketiga ada degree of risk, yang keempat ada prestasi. Yang pertama kepercayaan, kita mulai dari kepercayaannya. Kepercayaan di sini saya katakan bahwa keyakinan dari si pembeli kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Saya rasa untuk masalah kepercayaan ini cukup jelas, jadi tidak perlu ditambahkan apa gimana lagi. Yang kedua ada tenggang waktu. Tenggang waktu ini yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Nah, dalam unsur ini bisa dikatakan juga ada terkandung pengertian nilai agio
dari uang, yaitu uang yang ada sekarang akan lebih tinggi nilainya daripada uang yang diterima di masa yang akan datang. Yang ketiga, ada tentang degree of risk, di mana tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontrak prestasi akan diterima di kemudian hari. Nah, ini artinya bahwa semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat risikonya. Karena kita tahu ya, sejauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan ini, maka selalu akan ada unsur yang tidak bisa ditentukan atau tidak dapat diprediksi, tidak dapat diperhitungkan gitu ya. Ini menjadi timbulnya unsur resiko itu sendiri. Sehingga adanya unsur resiko inilah yang timbul ya jaminan dalam pemberian kredit gitu. Lalu yang keempat ada prestasi, bahwa atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang ataupun jasa. Namun karena sekarang kondisi ekonomi modern ya, semuanya akhirnya didasarkan pada uang, termasuk dalam praktek perkreditan. Nah, bertitik tolak daripada keempat pandangan ini bisa dikemukakan ya, bahwa unsur kredit itu selain daripada kepercayaan ada tadi ya, tenggang waktu, degree of risk, atau unsur resiko, ada juga unsur prestasi. Nah, kita lanjut. Kalau menurut saya unsur kredit udah clear, dan kita lanjut daripada jenis-jenis kredit. Nah, jenis kredit ini tergolong menjadi 3, teman-teman. Nah, ini ada 3. Pertama ada kredit investasi, kedua ada kredit modal kerja, ketiga ada kredit konsumsi. Ya, let's discuss and analyze. Pertama, kredit investasi, kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun penelitian proyek, misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan tanah. Jadi kredit investasi ini bisa dibilang bahwa kredit jangka menengah yang untuk proyek untuk perluasan pendirian pada suatu proyek baru gitu. Jadi ada unsur investasinya gitu teman-teman. Maksudnya kegunaannya juga gitu ya. Yang kedua ada kredit modal kerja, di mana ialah kredit yang diberikan baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan. Yang ketiga ada kredit konsumsi, kredit jangka panjang. Mengenai kredit modal kerja ini bisa dikatakan bahwa kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja ya. Dan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasi perusahaan dalam sehari-hari. Yang ketiga ada kredit konsumsi, di mana kredit jangka panjang atau pendek yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan atau konsumsi rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitor yang bersangkutan. Jadi bisa dikatakan bahwa kredit konsumsi ini kredit perorangan, teman-teman. Tujuannya untuk non-bisnis, termasuk kredit pemilikan rumah, juga ataupun membiayai pembelian mobil gitu ya, atau barang konsumsi yang barang tahan lama lainnya. Gitu. Sampai di sini kalau mau ada pertanyaan mungkin bisa kolom komen aja atau kontak saya pribadi kalau memang ada yang punya kontaknya. Tapi kalau komen di YouTube juga boleh. Nah, ini lingkup kredit selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan dan persyaratan kredit. Ada juga yang kedua kita akan membahas tentang dasar-dasar pemberian kredit. Kita juga nanti akan membahas tentang penggolongan kredit bank serta gimana sih kira proses pemberian kredit bank itu sendiri. Yang pertama kita akan membahas tentang ketentuan ya. Ketentuan dan persyaratan umum kredit. Pertama, harus punya feasibility study. Ya, ini dalam penyusunannya melibatkan konsultan terkait ya di dalamnya. Kedua, mempunyai dokumen administrasi dan izin-izin usaha, misalnya akta perusahaan, NPWP, SIUP, dan lain-lain sebagainya ya. Dan ini jelas yang nomor 2. Yang poin ketiga, jangka waktu kredit itu 15 tahun. Dan masa tenggang waktu atau grace periodnya itu maksimum 4 tahun. Yang keempat,
agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Maksudnya apa? Maksudnya gini, debitor menyerahkan agunan tambahan jika memang menurut si appraisal ya atau penilai bank ini ya dibutuhkan agunan tambahan gitu loh. Jadi dalam hal agunan utama adalah usaha yang dibiayai ini memang harus ada penilai ya yang bersifat atau pejabat penilai yang memang bersifat independen yang akhirnya untuk menentukan nilai agunan itu juga sendiri. Dan poin yang kelima ada maksimum pembiayaan bank adalah 65% dan self financing adalah sebesar 35%. Yang keenam ada penarikan atau pencairan kredit didasar atas prestasi proyek. Nah, biasanya kalau dalam hal ini itu melibatkan konsultan pengawas independen nih teman-teman untuk akhirnya menentukan progres proyek itu bagaimana. Dan yang ketujuh ada pencairan biasanya dipindah bukukan ke rekening giro, clear. Yang ke-8 ada rencana angsuran yang ditetapkan atas dasar cash flow yang tadi ya didasarkan atas yang pertama tadi punya feasibility study dan punya konsultan terkait di dalamnya. Dan juga yang ke-9 ada pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Clear. Oke, kita lanjut ke penggolongan kredit ya. So, penggolongan kredit itu apa aja sih gitu ya? Penggolongan kredit itu ada ini dia, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 guys. Oke. Ada 5 penggolongan kredit. Yang pertama ada kredit lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria seperti ini ya, pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat. Yang kedua bisa disebut penggolongan kredit lancar kalau dia memiliki mutasi rekening yang aktif dan juga bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai, itu bisa disebut dengan kredit lancar. Nah, penggolongan kredit yang kedua ada kredit dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang memang belum melampaui 90 hari, atau ya kadang-kadang terjadi cerukan atau mutasi rekening relatif rendah, atau juga jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan ya, atau juga didukung oleh pinjaman baru. Penggolongan kredit yang ketiga, keempat, dan kelima, pertama kalau kredit kurang lancar, tadi ada kredit lancar, sekarang ada kredit kurang lancar. Nah, kriterianya bisa disebut dengan kurang lancar adalah terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari atau sering terjadi cerukan juga, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terus ada terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, atau juga terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh si debitor, dan yang terakhir dokumentasi pinjaman yang lemah. Dan keempat, penggolongan kredit ada kredit yang diragukan dengan bisa disebut diragukan jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Terdapat tunggakan angsuran, pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari, sering terjadi cerukan yang bersifat permanen, dan juga terjadi wan prestasi yang lebih daripada 90 hari, atau terjadi kapitalisasi bunga, dan juga dokumentasi hukum yang memang lemah, baik itu untuk perjanjian kredit maupun di peningkatan jaminan. Nah, yang kelima ada kredit macet. Nah, ini kriterianya ada tunggakan ya, angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari, dan juga ada kriteria kerugian operasional yang ditutup dengan pinjaman baru, atau jika dilihat dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada suatu nilai yang wajar. Nah, ini akhirnya kriteria-kriteria untuk menggolongkan kredit yang terakhir dalam hal kredit macet. Kita lanjut, gimana sih akhirnya proses pemberian kredit ya? Proses pemberian kredit ini ada 3, ya. Kenapa akhirnya kita bahas proses pemberian kredit? Karena memang sebagai lembaga keuangan ini peranan bank ini penting ya. Karena hampir semua kegiatan perekonomian yang membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya. Nah, proses pemberian kredit oleh satu bank dengan bank lain itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaan ya hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaiannya aja. Ini yang menjadi catatan bersama untuk kita bersama. Dan yang pertama ada pengajuan permohonan aplikasi kredit, yang kedua ada penelitian berkas kredit, yang ketiga ada penelitian kelayakan kredit.
pengajuan permohonan aplikasi kredit ini tahap pertama ya, di mana ya harus dilampiri dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Kalau perusahaan ya sekurang-kurangnya ini ada kayak profil perusahaan, terus isi ada peserta pengurusnya, ada tujuan dan manfaat kreditnya, ada besarnya kredit ya dengan jangka waktu untuk pelunasan kreditnya, itu kalau perusahaan gitu ya. Terus ada cara pengembalian kreditnya. Dan untuk permohonannya pasti dibutuhkan akta pendirian perusahaan, identitas para pengurus, tanda daftar perusahaan, NPWP, neraca laporan rugi laba ya selama kurang lebih 3 tahun terakhir, dan juga ada fotokopi sertifikat yang memang dijadikan jaminan di dalamnya. Terus kalau untuk perseorangan tadi kan perusahaan ya, yang perusahaan ya nggak jauh beda ya, diisi ya aplikasi kredit yang akhirnya disediakan oleh bank, terus kasih tahu juga tujuan dan manfaat kreditnya untuk apa, besar kreditnya dengan jangka waktu pelunasan kredit, terus kasih tahu juga gimana perorangan ini akhirnya bisa mengembalikan kredit tersebut. Terus juga dikasih ya agunan atau jaminan kredit. Nah ini kalau diperlukan, karena yang kita tahu untuk saat ini banyak nih kredit tanpa agunan gitu ya. Jadi saya katakan akhirnya agunan atau jaminan kredit ya dalam kurung kalau diperlukan. Dan dalam permohonan ya pasti persyaratan yang jelas adalah fotokopi KTP, identitas, kartu keluarga, slip gaji ya. Slip gaji ini untuk akhirnya menentukan ya dia bisa kredit sekian, dan juga akhirnya tahu menjadi kepercayaan untuk si bank sebagai debitor yang akhirnya memberikan kredit tersebut karena melihat dari slip gajinya juga, oh kelihatannya perorangan ini mampu untuk nanti melunasi kredit ini dengan jangka waktu segini dengan slip gaji yang memang dia dapat gitu. Terus ada penelitian berkas kredit ya, yang poin kedua ini ya kalau memang udah lengkap ya dari bank, maka ya udah dinilai langsung dari berkas kredit langsung ke kelayakan kredit aja. Nah, yang sebenarnya poin-poin tahapan penelitian kelayakan kredit ini nih yang sebenarnya mempengaruhi ada 7 aspek, teman-teman. Pertama dari aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan juga, teknis dan operasional, manajemen, sosial ekonomi, dan juga AMDAL. Intinya sih dalam penilaian kelayakan kredit ya 7 aspek yang tadi saya sebutkan. So kita next tentang know your principle. Asik. Ketahui prinsip pelangganmu. Bahasa Indonesianya gitu teman-teman. So pertama ya aku tetap mau berangkat atau mengawali daripada akhirnya masuk ini ke dalam prinsip si customer nih dalam hal kreditnya. Ini katanya dengan tetap kredit. Jadi berdasarkan prinsip pemberian kredit ya pada dasarnya ada 2 prinsip ya yang menjadi pedoman. Pertama tadi prinsip kepercayaan. Dari tadi kita bahas itu terus tuh. Terus yang kedua ini ada prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Dalam hal kepercayaan, prinsip kepercayaan ya. Oh ya, so teman-teman ini ya bahwa memang jadi kan dasar pemberian kredit bank itu kan tertuang ya dalam pasal 8 ayat 1 yang kita bongkar, pasal 8 ayat 1. Jadi ya teman-teman. Nah, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikat dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Lalu di ayat yang kedua, bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, dengan kaitannya ini ya, kalau dalam ayat 1, ayat 2 ini ya menjadi landasan ya bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitur. Ini menjadi dasar-dasar pemberian bank. Nah, untuk dasar-dasar ini pada dasar-dasar pemberian kredit bank ini yang di dalam pasal 8 ayat 1 ayat 2 ini menjadi juga dasar untuk mencegah adanya kredit bermasalah, teman-teman sebenarnya. Nah, kalau boleh saya sampaikan ya, bahwa memang
Dari 2 ayat ini ya, di pasal 8 ini, ya saya bisa uraikan formula 4P dan juga formula 5C. Ini kaitannya nanti lanjutannya pembahasannya dengan kredit bermasalah. So, formula 4P ini apa? 4P-nya itu ada personality, 1, personality, kedua, purpose, tujuan ya, ketiga, prospect, keempat, payment. Nah, formula 5C-nya ada character, capacity, capital, collateral, condition of economy. Jadi 4P, 5C. Ya nanti kalau sempat saya buat vlog sendiri ya terkait dengan formula yang tadi saya sampaikan gitu. Tapi ya dasar pemberian kredit bank ini dari yang tertuang dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 ini yang menjadi dasar juga bahwa bank itu boleh ya menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitur. So, balik lagi. Nah, tapi akhirnya dengan dasar pemberian ini juga kita bertemu nih dengan si prinsip tadi, itu korelasinya. Karena apa? Kan ini dasar ini kan dari si bank ke nasabah kan. Nah, dari nasabahnya ngasih apa? Berarti kan ada prinsip daripada si customer itu. Jadi, ini tadi ya prinsip kepercayaan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya. Dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ada juga prinsip kehati-hatian, ada prudential principle, di mana di sini bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur, harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten, berdasarkan itikat baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan. Ya, prinsip kehati-hatian ini terkandung dalam pasal 2 ya, Undang-Undang Nomor 10 tahun 98, di mana ini juga menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi nasabah menyimpan dana secara tidak langsung. Kita lihat dulu sini dasar hukumnya. This one. Ya. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Nah, kita lanjut ke know your customer ya. KYC prinsipnya. Nah, jadi salah satu realisasi ya prinsip kehati-hatian ini dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 92 udah diubah jadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 98 tentang perbankan, kan wajibin nih si bank untuk menerapkan prinsip mengenali nasabah atau prinsip know your customer. Nah, sebenarnya prinsip ini dianut di bidang perbankan untuk mengenal tentang perihal nasabah bank tersebut. Karena memang KYC ini diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI tahun 2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer Principles. Pada pasal 1 angka 2 di peraturan ini ya, Peraturan BID, KYC ini didefinisikan sebagai prinsip yang diterapkan untuk mengetahui identitas, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang memang mencurigakan. Ada juga kita lanjutannya, salah satu penerapan KYC dengan melakukan identifikasi terhadap nasabah. Proses identifikasi nasabah sebagai salah satu penerapan prinsip KYC dilakukan dengan 2 objek, nasabah secara personality, juga kepada dokumen yang berhubungan dengan nasabah. Selain itu juga bank melakukan monitoring terhadap rekening nasabah yang meliputi monitoring outgoing maupun incoming pada setiap kegiatan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Lebih dari itu juga ya, kita lebih lanjut prinsip KYC ini sebenarnya ya saya beranggapan juga ya setuju dengan untuk didaya gunakan untuk memanfaatkan sistem keuangan, khususnya yang menyangkut dengan perbankan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Karena pada dasarnya KYC ini merupakan rekomendasi dari The Financial Action Task Force atau FATF, ya FATF, on money laundering oleh kelompok 7 negara atau G7 ya. Ya ini tentang G7 ini, G20, G7 ini sering banget disosialisasikan oleh Bank Indonesia.
di laman resminya mereka juga, di sosial media juga, yang juga ya ini intinya dikemukakan pada saat G7 Summit di Prancis tahun 89. Rekomendasi ini dilakukan FATF karena memang salah satu peran FATF itu sendiri menetapkan kebijakan dalam langkah-langkah yang diperlukan ataupun dalam kerangka rekomendasi tindakan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kita lanjut nih. Jadi sebenarnya ini ada kalau di buku yang saya punya ini, oke, kita I think we have to get a break karena memang nggak usah, lanjut aja. Ya, kita break dulu aja kali ya untuk azan salat maghrib. Ya, kita lanjut ya. Maaf tadi terputus karena memang ada azan maghrib, jadi kita harus saling menghargai. Lanjut ya. Jadi di dalam di buku ini yang saya punya, memang di sini ada perlindungan hukum bagi nasabah. Nah, sebenarnya yang secara tidak langsung itu ada 4 poin. 2 poin itu tentang prinsip kehati-hatian atau prudential principle dan juga batas maksimum pemberian kredit, dan juga ada tentang kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi yang menjadi perlindungan tidak langsung ya. Ada merger, konsolidasi, dan akuisisi bank juga sebagai perlindungan tidak langsung. Dan juga kalau perlindungan langsungnya ya ada hak preferen nasabah penyimpan dana, dan juga ada lembaga asuransi deposito. Cuman karena sesuai dengan RPS, maka kita concern kedua hal ini dulu gitu. Later saya pasti jaminkan saya akan bahas tentang lebih lagi ya perlindungan hukum bagi nasabah. Nah, balik lagi tadi ya, pertama prinsip kehati-hatian tadi udah disampaikan, itu terkandung dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Tapi kita juga lihat lagi ya bahwa ini ada ketentuan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 yang menjadi tolak ukur juga bahwa nggak ada alasan lagi ya bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian ini dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian ini. Apa sih isi pasal 29? Let's see ya. Pasal 29 ayat yang kedua. This one. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Nah, ini menjadi acuan ya, bahwa yang tadi saya katakan, ya nggak ada alasan lagi bagi pihak bank untuk nggak nerapin prinsip kehati-hatian ini. Ada selanjutnya lagi dengan membahas tentang batas maksimum pemberian kredit. Nah, batas maksimum pemberian kredit ini memang tertuang di dalam pasal 11 ya. Ada di ayat 1, 2, 3, sampai 5 ya. Sampai 5 ada juga di dalam pasal 29 ayat 3. Cek, pasal 29 ayat 3. Nah, pasal 29 ayat 3 aja dulu bilang nih, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank memang wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah mempercayakan dananya kepada bank. Ini menjadi ketaatan bank sendiri ya dalam melaksanakan ketentuan batas maksimum pemberian kredit. Ini menjadi sifat ketatan bank itu sendiri. Tapi kalau tentang BMPK itu sendiri ada di dalam pasal 11. Sorry. Pasal 11. Naik. Nah, pasal 11 ayat 1. Terus ayat 2 ya. Dan ya, Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi, surat berharga, atau hal lain yang serupa. Ayat 2-nya juga dibilang batas maksimum dimaksud dalam ayat 1 nggak boleh lebih dari 30%. Lanjut lagi di ayat 3 ya. Yang mungkin akan kita bahas yang di ayat 3 ini ya clear aja ya. Ya sampai ini ayat ke
ini. Pokoknya pasal 11 ini tentang batas maksimum pemberian kredit. Nah, ini sebenarnya juga menjadi perlindungan bagi si nasabah secara tidak langsung, teman-teman. Oke. Saya rasa selesai ya tentang tadi ya lingkup kredit, terus know your customer principle, batas maksimum pemberian kredit, dan juga prinsip kehati-hatian, penggolongan kredit, unsur-unsur kredit. I think udah clear lah. Kita lanjut ya, demi mempersingkat waktu, ada kebetulan yang akan saya bahas juga tentang rahasia bank. Saya bikin di sini, dunia perbankan bersembunyi di balik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya, tanda tanya. Tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Saya juga bingung kenapa saya tanda tanya. Ya, itu menjadi pertanyaan, kenapa? Karena gini ya, teman-teman. Lumrahnya sih ya, lumrahnya memang yang namanya rahasia bank ya, supaya ya keamanan ya perlindungan hukum juga ya untuk si nasabah gitu. Tapi yang sering saya bingungkan adalah kesan ya bahwa memang dunia perbankan tuh sering banget nih bersembunyi di balik ketentuan rahasia bank yang untuk kepentingan nasabahnya tuh aku bilangnya ya belum tentu benar. Kenapa? Karena kalau memang bank itu sungguh-sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang memang jujur, bersih ya, maka ya itu bukan, itu memang udah wajib gitu, itu harus, itu dipatut laksanakan. So that's why aku kasih tanda tanya gitu. Ya, rahasia bank, rahasia ilahi. Enggak, bercanda, maaf. Lanjut. Kita bahas tentang teori rahasia bank ya. Pertama ada absolutely theory atau teori mutlak. Yang kedua ada relative theory atau teori rahasia bank bersifat relatif. Satu-satu. Menurut teori yang absolutely teori ya, yang mutlak, bank itu punya kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang memang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa ataupun keadaan luar biasa. Nah, sebenarnya teori ini menonjolkan kepentingan individu atau individualistis ya, kan sehingga kepentingan negara dan masyarakat akhirnya banyak sering diabaikan. Yang kedua ada teori rahasia bank yang bersifat relatif. Menurut teori ini, bank diperbolehkan membuat rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya jika memang untuk kepentingan mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Nah, ini biasanya banyak dianut nih sama bank-bank dunia, ya bank-bank negara di dunia termasuk Indonesia. Tapi memang ada pengecualian ya dalam ketentuan rahasia bank yang memang memungkinkan kepentingan tertentu suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta keterangan data tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gitu. Nah, ini harusnya naik ke atas ya. Error in persona. Oke, ini nanti ya, kredit bermasalah di akhir. Pengertian dan ruang lingkup rahasia bank. Sebelum berlakunya UU nomor 7 tahun 92, junto UU nomor 10 tahun 98 tentang perbankan, ada juga, jadi ruang lingkup rahasia bank ini kita lihat ditinjau dari dua hal. Sorry, saya yang nulis, saya yang bingung. Sebelum berlakunya jadi ditinjau dari pertama, sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 7 ya, sebelum diubah gitu maksudnya, sebelum diubah itu di dalam undang-undang sebelum berlakunya undang-undang perbankan intinya gitu, sebelum berlaku undang-undang perbankan sampai akhirnya menurut undang-undang perbankan gitu. Ya, agak haus karena banyak. Sebelum berlakunya undang-undang nomor 7 atau undang-undang perbankan ya. Nah, kalau udah sebelum berlakunya undang-undang perbankan berarti undang-undang lain yang jauh sebelumnya. Maka di sini ada menurut Undang-Undang Nomor 23 Peraturan Pemerintah tahun
Peraturan Undang-Undangan 1960 tentang rahasia bank. Di dalam undang-undang ini, di pasal 2 disebutkan bahwa bank tidak boleh memberikan keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan. Jadi penjelasan pasal 2 ini mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan langganan bank adalah orang-orang yang mempercayakan uangnya kepada bank, menerima cek, dan bunga dari bank dan sebagainya. Atau singkatnya semua orang dari pelaksanaan tugas sehari-hari dari bank itu sendiri. Kita lanjut di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, di mana di sini pasal 36 disebutkan ya, bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang ini. Nah, jadi ketentuan di atas ini bisa dibilang rahasia bank ini segala keterangan yang mengenai keadaan keuangan dari langganan atau nasabah dan hal lain yang memang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman. Ketentuan ini ya memang belum secara jelas merumuskan tentang rahasia bank. Lanjut. Oleh karena itu, Bank Indonesia akhirnya mengeluarkan surat edaran nih guys tentang rahasia bank. Kan waktu sebelum undang-undang perbankan tuh tadi ya belum jelas gitu. Di dalam surat edaran Bank Indonesia nomor 2/337 UU-PB/PBB perihal penafsiran tentang pengertian rahasia bank di tanggal 11 September 1969. Jadi ada dua cakupan ya dalam surat edaran ini. Pertama, keadaan keuangan yang tercatat padanya, ialah keadaan yang mengenai keuangan terdapat pada bank, yang meliputi segala simpanannya yang tercantum dalam semua pos pasifa dan segala pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dan dalam berbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan. Dan hal yang kedua adalah hal-hal lain yang harus dirahasiakan bank memang menurut kelazimannya, yang berarti segala keterangan orang atau badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan dan usahanya, yakni yang pertama pemberian pelayanan dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua ada pendiskontoan ya dalam hal poin yang kedua ini. Yang ketiga ada pemberian kredit, pendiskontoan dan jual beli surat berharga. Jadi dari kedua undang-undang ini ya, yang ada pokoknya dengan penyimpanan dana maupun penerimaan kredit oleh nasabah, bahkan ada kaitannya juga dengan sistem pembayaran. Awas, gengs. Kita lanjut, ada rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, junto Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Jadi dalam pasal 1 angka 16 yang udah diubah menjadi pasal sangkut tuh angka 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 98 berbunyi demikian: rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Selain daripada ketentuan di atas ini, ya memang tentang ada dalam pasal 40 ayat 1 yang mengemukakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali yang terkandung di dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A. Oke. Kita mau berakhir. Bukan berakhir. Pengecualian ketentuan rahasia bank. Pasal 40 ayat 1 mengemukakan yang dimana bank memang wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 1A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A. Pertama, untuk kepentingan A. Jadi ada 6 poin ya yang memang dikecualikan dalam ketentuan rahasia bank. Ada untuk kepentingan perpajakan, di dalam pasal 41 ayat 1, untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang akhirnya sudah diserahkan kepada BUPLN atau PUPN. BUPLN ini Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara. Nah, ini di dalam pasal 41 ayat 1, pasal 41A ayat 1, dan yang poin C ada untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana di dalam pasal 40 ayat 1, dalam tukar menukar informasi antar bank pasal 64 ayat 1, dan juga poin yang terakhir pengecualian ketentuan rahasia bank, yaitu dengan adanya atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah
penyimpan atau ahli waris ya, pasal 44A ayat 1 gitu. Jadi sebelum summary tadi ada yang terlewat satu lagi tentang non performance loan atau kredit bermasalah. Ya, kalau kredit bermasalah ini atau NPL ini yang merupakan resiko yang memang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank, dan kredit dikategorikan NPL ini memang apabila kualitas kredit tersebut digolongkan pada tingkat kolektibilitas memang yang kurang lancar, diragukan atau macet. Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat non-struktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan atau konversi kredit menjadi penyertaan sementara. Bagi kredit bermasalah yang bersifat struktural dapat diselesaikan dengan cara haircut atau pengurangan pokok kredit. Nah, ini tertuang juga dalam peraturan BI nomor 7/2/PBI tahun 2005. Penyelesaian kredit bermasalah sebenarnya dapat ditempuh dengan dua cara, yakni penyelamatan kredit dan juga penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit ini adalah langkah penyelesaian melalui perundingan kembali antara bank selaku kreditor dan juga nasabah sebagai peminjam sebagai debitor. Ada penyelesaian kredit adalah langkah penyelesaian kredit yang melalui lembaga hukum yaitu PUPN dan juga Dirjen Piutang dan Lelang Negara. Nah, penyelamatan kredit bermasalah bisa ditempuh dengan 3R, rescheduling, reconditioning, restructuring. Ini tertuang juga dalam Surat Edaran BI nomor 26/4/BP3 29 Mei 1963. Dan penyelesaian kredit lainnya yaitu melalui lembaga hukum. Jadi tadi yang saya bilang ada PUPN atau Dirjen Piutang dan Lelang Negara, atau juga ya memang bisa melalui lembaga peradilan gitu. Jadi kalau penyelamatan itu beda ya dengan penyelesaian kredit. Penyelesaian kredit bermasalah ini bisa dibilang langkah terakhir yang memang bisa dilakukan setelah langkah penyelamatan kredit bermasalah atau NPL ini. Dan kalau masalah mengenai badan peradilan ya, melalui mekanisme ini memang apabila debitur ya tidak memenuhi kewajibannya, maka setiap kreditor dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah yang pasti badan peradilan umum melalui gugatan perdata, peradilan niaga juga melalui gugatan kepailitan. Gitu. Terus bisa juga menggunakan APS ya tentang penyelesaian kredit bermasalah, bisa lewat arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya dengan pedoman Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Maka akhirnya, so summary of today's material atau today's presentation ya, ada yang lingkup kredit, know your customer principle, kredit bermasalah dan juga rahasia bank. Reference, nah, ini buku dan undang-undang terkait bahkan dari internet ya, laman resmi ya. Ini ppatk.go.id. So that's all. Thank you for your attention. Kalau di presentasi kelas pasti bilangnya thank you for joining. Tapi karena di sini di vlog jadi thank you for your attention. Aku nggak tahu ini berapa waktunya ya. Tapi nanti setelah diedit mungkin tahu. So makasih untuk teman-teman yang udah melihat dan mendengarkan bahkan menyimak presentasi dari saya tentang 4 hal tadi. So terima kasih, salam sehat, dan sayonara. Bye-bye.